Mari kita lihat pesan dari Utsman bin Affan. Apakah banyak membaca itu sama dengan belajar? Belum. Karena belajar itu perubahan. Memindahkan pengetahuan dari kepala orang ke kepala kita, itu saja belum dianggap belajar. Itu baru transfer knowledge. Itu baru learning to know. Baru disebut belajar kalau sudah learning to do, kalau sudah learning to be, kalau sudah learning to live together. Kalau itu sudah nyata menjadi perilaku dalam kehidupan, hasil belajar itu adalah perubahan perilaku. Jadi banyak membaca, jangan-jangan belum belajar. Oke, kita konfirmasi. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, dan hadis ini diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Tahu Utsman bin Affan kan? Sahabat dekatnya Rasulullah. Hadis ini menyatakan begini: sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini bahasa Arabnya gini: khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Gitu, saya bacakan bahasa Arabnya, takut gak percaya. Jadi setiap saya bicara pasti saya bacakan bahasa Arabnya, baik Quran maupun hadis, takut gak percaya. Karena kalau assalamualaikum percaya, kalau salam sejahtera buat kita semua gak percaya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Ini didangkalkan oleh kebanyakan orang. Mempelajari Al-Quran adalah mempelajari tajwid, idgham, ikhfa, mad tabi'i, mad aridli sukun, dan sebagainya. Mengajarkannya, mengajarkan lagi pada orang lain. Idgham, kalau idgham berarti nun mati ketemu ya masuk, nun mati ketemu lam masuk. Jangan ashadu an la, tapi ashadu alla, walaupun di situ ada nun. Itu idgham bila guna. Jadi kalau kalian sudah mengerti tata cara membaca Al-Quran, itu belum termasuk kategori mempelajari Al-Quran, baru mempelajari tata cara membaca Al-Quran. Jadi kalau diajarkan lagi tata caranya, bagus, biar orang lain sama, bagus bacanya. Karena kalau nggak bagus juga bacanya nggak enak dengernya. Udah bacanya pabaliut, ikhfa, idgham nggak ngerti, panjang pendek nggak ngerti. Udah gitu orang lain disuruh denger, yang ngerti sendirilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi dengan Rabbil Alamin jangan disatukan. Kalau disatukan jadi hirob. Kalau hirob itu bahasa Arabnya perang. Jadi perang terus. Belajar cara membacanya. Tetapi itu belum sampai menangkap pesan tadi. Karena saya sampaikan tadi, membaca itu memindahkan pesan kan? Kan pesannya belum nyampe. Belum nyampe.
Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu siam. Udah sampai nggak pesannya? Kalau yang sudah sampai dia bisa menganalisis. Hai orang yang beriman, berarti yang dihaikan orang beriman. Dia cari siapa orang beriman. Apakah saya beriman? Atau saya mengaku beriman? Jangan-jangan saya belum beriman. Jangan-jangan saya tidak dihaikan. Apa itu saum? Cari referensinya. Apa itu saum? Apakah saum seperti yang dilaksanakan kebanyakan orang? Apakah itu saum? Kenapa saum disamakan dengan puasa? Cari referensinya. Oh, saum dari bahasa Arab, puasa dari bahasa Pali. Oh, maksud puasa begini, maksud saum begini. Apa irisannya? Sebelum melakukan, ketemu dulu ilmunya. Jadi saumnya itu hakul yakin. Bahkan saumnya sudah sampai pada tingkat isbatul yakin. Saya melaksanakan saum karena apa? Dari sisi kesehatan. Saum melaparkan tubuh. Ketika tubuh lapar, sel lapar. Ketika sel lapar, maka sel-sel mati dalam tubuh akan dimakan oleh sel lapar. Masuklah yang disebut dengan autolisis. Tubuh menghasilkan protein yang namanya autopagisom. Tubuh raksasa yang bisa menghapuskan semua sel-sel mati. Orang habis saum sebulan penuh, kalau makan malamnya teratur, pasti wajahnya bercahaya. Jadi saya ini sedang melihat kalian nih. Ini saum udah mau berakhir nih. Jadi saya ingat tuh wajah kalian awal Ramadan. Dan saya perhatikan hari ini. Saum dari sisi sains seperti itu. Oh, saum dari sisi yang lain, dari sisi Al-Quran, dari sisi spiritual dibahas. Kalian melaksanakan saum itu keren, saumnya benar. Kenapa? Pesannya sudah sampai. Dari dulu itu aja. Kalau lagi saum, korek kuping, batal tidak? Lagi ada lagi yang menjawabnya. Seperti dia itu. Kayak penentu saja. Bisa menentukan batal tidaknya. Lucu kan? Lagi berenang, kemudian gak sengaja minum air, namanya juga gak sengaja. Gak usah ditanya hukumnya. Semua yang tidak sengaja tidak kena hukum. Ini yang nanya kacau, yang ditanya lebih kacau lagi. Lagian dijawab lagi, oh hukumnya gini-gini, kayak dia penentu. Ya sudah, kalau kalian mau berenang, berenang aja. Keminum, namanya juga keminum, bukan minum. Kan yang tahu kalian sendiri. Saum itu antara kamu dengan aku, kata Allah. Gak usah tanya orang. Gitu aja ditanya. Kecuali ngalak-lak, ayo nginum. Mau nanya lagi? Yang tahu kamu ya diri kamu. Gak usah tanya orang, gak usah. Gitu. Istri saya masak di dapur. Tanya sama saya, ya boleh gak ngicip supaya masakan enak untuk menyenangkan banyak orang? Saya bilang boleh. Saya tanggung dosanya. Biar saya nanggung dosanya. Niatnya ingin membahagiakan orang, kecuali nyicipnya 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok. Lah itu urusan kamu dengan diri kamu sendiri. Tapi niatnya itu adalah nyicip untuk menyenangkan orang supaya tidak gagal masak. Menghadirkan banyak orang ke rumah, ternyata garam kurang atau keasinan. Terus masalahnya apa? Kan tetap aja melaparkan tubuhnya jadi. Kenapa jadi dipersulit agama itu? Ada yang nanya sama saya, ayah, gosok gigi siang hari boleh? Menang daripada behuntu. Nah, gitu ditanyakan. Itu untuk kesehatan, pan sehat itu sebagian daripada iman. Betul nggak? Iya. Karena
Bau mulutnya orang yang saum seperti bakso, tetap bau mulut. Ini maksud saya. Jadi jangan dibuat rumit, karena sesungguhnya saum yang sebenarnya secara hakikat itu adalah lisoimi farhatun inda iftorihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ada dua kegembiraan bagi orang yang saum, satu ketika berbuka, yang kedua jumpa dengan Tuhan. Jadi saum itu harus berbuka. Buka apa? Buka apa yang menyebabkan kita dengan Tuhan? Buka mata kalbu. Makanya harus takjil. Takjil dari kata ajala. Bersegeralah kamu takjil. Begitu dur bedug. Langsung awas bisa kapihulaan setan. Apaan setan? Kayak mana? Kapihulaan setan bagaimana? Jadi segerakan berbuka. Imsak, akhirkan kalau sudah berbuka. Pelihara, jangan sampai tertutup lagi. Itu maksud hakikatnya. Nah, kalau kita berkecimpung terus di dimensi syar'i, tentu saja kita cuma mendapat aspek syar'inya. Salah? Tidak salah. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Cuman apa tidak ingin lebaran ini naik sedikit deh dari lebaran kemarin. Tidak usah kita ingin jadi yang terbaik hidup itu. Tidak usah. Tetapi kita hari ini lebih baik dari kemarin, itu wajib. Dan kita tidak usah menjadi yang terbaik. Kalau menjadi yang terbaik berarti kita bersaing dengan orang lain, capek bersaing. Lebih bagus kita bersaing dengan diri sendiri. Lebaran kamari, kesadaran saya sampai di sini. Lebaran ini ingin merayakan hari raya bukan dengan hidangan dari bumi, tapi hidangan dari langit seperti perintah Quran. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takuluna la'id. Lebaran hari ini saya ingin hidangannya dari langit. Gak apa-apa nggak baju lebaran, gak apa-apa nggak bikin opor, gak apa-apa tidak bikin semur. Tapi saya lebaran ini ingin berbeda dari lebaran yang kemarin. Bukan hanya mengenyangkan perut jasmani saya ingin mengenyangkan perut rohani saya. Saya ingin dapat hidangan dari langit. Piraku, gitu wae. Itu namanya kita menjadi lebih baik dari hari kemarin. Makanya kata Nabi, kalau hari ini kamu sama saja dengan hari kemarin, itu kamu tuh orang rugi. Apalagi hari ini lebih buruk dari hari kemarin, kamu itu sudah, mohon maaf, itu orang jahil, orang bodoh. Ulangi, mau jadi orang yang terbaik, syaratnya apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadilah orang yang pandai mempelajari Al-Quran, terapkan pada diri, buktikan dulu, baru sampaikan pada orang lain. Karena apa? Ada syaratnya. Orang beriman itu tidak boleh menyampaikan sesuatu yang tidak mengalaminya, tidak memahaminya. Kan begitu kata Quran. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Jangan menyampaikan sesuatu yang kamu tidak mengalaminya. Alami dulu bismillah, sampaikan pada orang lain. Alami dulu alhamdulillah, sampaikan pada orang lain. Alami dulu ihdinas syiratal mustaqim, sampaikan pada orang lain. Alami dulu syiratal ladzina an'amta alaihim, sampai kamu mendapatkan nikmatnya, sampaikan pada orang lain. Itu batasannya. Tidak boleh menyampaikan sesuatu yang kita sendiri belum mengalaminya. Clear sampai sini? Oke. Jadi mempelajari Al-Quran itu bukan hanya terbatas mempelajari tata cara membacanya, tetapi mempelajari isi kandungannya yang sangat keren. Makanya saya sudah membuat Al-Fatihah itu satu flash disk. Saya bongkar rahasia semua. Al-Baqarah satu flash disk, Ali Imran satu flash disk, Al-Maidah satu flash disk. Udah saya buat semuanya, penjelasannya detail. Ya, udah. Kalau perlu nanti silahkan aja menghubungi tim kita ini. Saya buka rahasianya Al-Baqarah. Apa rahasianya sapi betina itu? Saya bongkar semua dari ayat 1 sampai ayat 286. 23 episode. Silahkan. Dan saya ingin menyampaikan gagasan ini, ya, karena apa?
Karena saya merasa prihatin, Quran ini masih perawan. Hanya dijamah luarnya saja. Hanya dijamah cara membacanya saja. Tapi isi kandungannya belum. Begitu dibongkar isi kandungnya, bahkan kita merasa asing. Loh, kok begitu? Dianggap beda, padahal itu perintah Quran. Nih di Quran surat Ali Imran ayat 49. Dikatakan begini. Ini dialog antara Rasul dengan Bani Israel. Kata Rasul begini. Ya. Aku akan menunjukkan tanda-tanda Tuhan kepadamu, kata Rasul pada Bani Israel. Bani Israel itu orang yang berjalan menuju Tuhan. Tetapi kamu harus diubah menjadi burung. Dan nanti kamu akan menjadi burung dengan seizin Allah. Dan kalau kamu bisa menjadi burung dengan seizin Allah, maka kamu akan bebas dari 3 penyakit. 1 penyakit buta mata kalbu, 2 penyakit kulit, ngerti sesuatu cuman kulitnya saja. Yang ketiga, kematianmu akan bangkit, yaitu kematian kesadaran. Asing enggak? Asing enggak? Padahal itu Quran, baru surat Al Imran ayat 49. Asing enggak? Asing, padahal sering dibaca. Kalau dibaca bahasa Arabnya, wa rasulan ila bani Israel, inni qad ji'tukum bi ayati mir rabbikum. Saya kalau baca itu pengen nangis. Makanya Nabi Muhammad bertemu Tuhan Isra Mi'raj pakai buruk. Nabi-nabi yang lain pakai burung hudhud. Leluhur kita pakai burung Garuda. Leluhur kami di tanah Jawa ini pakai manuk dadali. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang. Kalau sudah sampai di awang-awang, sudah ketemu bubuy bulan sangrai bentang. Luar biasa. Sunan Kalijogo juga sama, disuruh memanjat pohon blimbing. Blimbing itu kan bintang juga. Nabi Muhammad perjalanan Isra Mi'rajnya juga dijelaskan di Quran surat bintang, namanya An-Najm. Kan ada irisannya. Kalau kita pengetahuannya luas, tidak menyalahkan siapa-siapa, menjadi penampung saja, tidak alergi terhadap perbedaan. Lir ilir tandure usumilir ta ijo royo ta sengguh temanten anyar. Tak sengguh temanten anyar. Kalau kalian udah jatuh cinta sama Allah, tiap hari itu kayak pengantin anyar, pengen bersama dengan Allah. Aku mau tidur, ingat kamu. Aku mau makan, ingat kamu. Bahkan saya sedang ceramah gini, gak bisa melupakan dia. Cuman kalau saya nangis nanti gak selesai ceramah. Bocah angon, pene no blimbing kui, lunyu pene no kanggo sebo mengko sore. Kanggo sebo mengko sore, mumpung bulan padang rembulane, mumpung jembar kalangane, yuk suraho sora iyo. Yuk bersuka cita, sorak. Mumpung kalian jembar kalangane, mumpung masih hidup, mumpung masih sehat, jagalah mudamu sebelum datang tuamu. Jagalah sehatmu sebelum datang sakitmu. Jagalah adamu sebelum tidak adamu. Jagalah waktu luangmu sebelum ada waktu sempitmu. Maka Nabi bilang, jagalah yang 5 sebelum datang yang 5. Itu mumpung jembar kalangane, mumpung masih hidup, mumpung masih sehat. Yuk sekarang, yuk surahe surah iyo, bersorak penuh sukacita. Lagu itu keren banget. Memanjat pohon blimbing, bukan blimbing itu, panjat bintang di langit yang terdekat.
Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yaghsha sidrati ma yaghsha. Oke. Kita sekarang hidup di abad 21. Ciri manusia abad 21 itu menurut UNESCO. Nih saya ambil referensi UNESCO. 1. Berpikir kritis. 2. Berpikir kreatif. 3. Berpikir kolaboratif. Yang keempat, berpikir komunikatif. Dan yang kelima, ditambahkan oleh orang Indonesia, compassion, penuh cinta kasih. Dari UNESCO-nya cuma 4. Ini badan dunia sampai merumuskan ciri manusia abad 21. Berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir kolaboratif, berpikir komunikatif. Lihat saya semuanya. Berpikir kritis artinya kita tidak mau menerima sesuatu tanpa argumen. Saya cerita tuh dengan anaknya Kang Firman. Masih baru TKA. Dia tanya sama guru agamanya, mengapa harus puasa? Guru agamanya menjelaskan pahalanya ini. Bayangkan. Gak masuk di nalarnya. Sampai dia gak mau lagi ketemu dengan guru agamanya. Kemudian dijawab sama ayahnya, ayah kenapa ayah puasa? Nah, perut kita ini tiap hari makan capek. Makanya dengan puasa perutnya istirahat. Dia pun mau puasa. Bayangkan anak kecil sudah diajarkan pahala, ini, surga, neraka, gak ngerti. Salah menyampaikan pesannya, anak itu menjadi antipati. Jadi jangan heran kalau sekarang pertumbuhan orang yang ateis semakin banyak. Bahkan itu terjadi di Jazirah Arab. Saya pernah share ya di grup ya artikelnya. Bagaimana pertumbuhan orang yang ateis semakin banyak, bahkan terjadi di Jazirah Arab. Kenapa? Orang menjadi a priori terhadap agama. Karena apa? Agama jadi doktrin, tidak menarik bagi anak muda karena tidak dijelaskan. Coba jelaskan, kenapa mesti wudhu? Kenapa mesti sholat? Jelaskan sesuai dengan pikirannya mereka. Mau? Bahkan banyak sekali anak-anak muda yang belajar dengan saya. Kemarin waktu sharing sholat khusyuk, ayah, sekarang itu saya merasa rindu untuk sholat. Karena dia merasakan nikmatnya sholat, dan dia mengerti tujuan sholat. Kan kalau anak kita dibawa ke restoran yang enak, pasti rindu dong, minta lagi. Kalau ada rasa kan. Sekarang kita paksa anak kita harus sholat, tenggelam sirahna. Mungkin sholat di depan ibu bapaknya, tetapi dia tidak sholat di belakang itu. Karena kita pun tidak pernah mengajarkan rasanya sholat. Paham maksud saya? Kita perlu merubah pola pendidikan agama supaya agama ini menarik bagi anak-anak. Ini contoh yang sederhana tadi. Ketika guru agama menjawab pahala, pahali dan lain sebagainya, dia tidak mau lagi belajar, gak ngerti, tidak bisa ditangkap oleh otaknya. Tapi dijawab dengan sederhana. Nah, puasa itu karena lambung kita terus makan, dia capek. Dan kalau kita puasa, dia istirahat. Masuk di otaknya. Bahkan bilang, kalau begitu besok saya mau puasa. Puasa karena kesadaran. Gitu gak kalau menjauh sama anak-anak? Ya, sama seperti kalian kalau itu gak boleh, pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Anak akan tanya, apa salahnya tangan kiri? Kalau kalian tidak bisa menjelaskan, jangan berharap kalau doktrin itu akan diikuti oleh anak-anak. Anak sekarang itu kritis. Karena sekarang anak kita hidup di abad 21. Ulangi, ciri manusia abad 21 berpikir kritis. Segala sesuatu argumentatif. Harus ada argumennya. Berarti kita harus pintar. Yang kedua, berpikir kreatif. Kreatif itu out of the box. Kan disebut kreatif tuh gini. Sampah bagi kebanyakan orang ya sampah. Bagi orang yang kreatif
dia menjadi kerajinan, itu namanya kreatif. Kreatif itu out of the box. Bogol pisang bagi kebanyakan orang dibuang. Di Cimahi bogol pisang jadi gepuk. Itu namanya kreatif, out of the box. Ini ciri manusia abad 21. Gitu nggak kalian? Gitu nggak kalian? Kalau gitu kalian manusia abad berapa? Jawab. Kritis enggak. Orang gitu ngikut aja. Kreatif apalagi. Nah, berpikir kolaboratif. Kolaboratif itu artinya bekerja sama sekarang itu. Karena kita sudah terhubung. Contoh. Dulu betapa susahnya ketika kita ingin makan cepat. Dan sekarang kolaboratif. Apa? Kolaborasi dengan Gojek. Kolaborasi dengan GoFood. Kolaborasi dengan platform marketplace. Hanya tek udah langsung neng nong ke rumah datang. Ini pesanan ibu. Betul. Kolaboratif. Dan yang keempat komunikatif. Jadi kalau kita hidup di abad 21 tapi bodoh, karena apa? Karena asa benar sorangan, mung diajar ka batur tidak komunikatif. Macam bukan diri kita. Belajar apa saja. Saya waktu dihadiahi Dhamma Pada sama Bante teman saya, sampai di rumah itu saya tidak selesai baca itu. Bagaimana kemuliaannya Sang Buddha. Setiap kali pengalaman pribadi hariannya itu dibukukan dalam Dhamma Pada. Saya sampai nangis itu. Pengen seperti itu. Ada ketemu irisannya. Karena esensinya kan sama. Mengajarkan kebaikan. Mengajarkan akhlak. Bahkan contoh-contohnya sangat luar biasa. Nyata dalam hidup. Terus apa salahnya kalau kita belajar seperti itu? Yang salah itu kita tidak komunikatif. Nah, tidak komunikatif itu berarti tidak masuk komunal. Tidak masuk komunitas. Asa bener sorangan. Sedangkan ciri manusia abad 21 ya ini. Dan yang kelima adalah compassion. Penuh cinta kasih. Saya tanya sekarang. Kalian layak gak disebut manusia abad 21? Mikir. Layak apa tidak? Caricing. Daru masa. Berpikir kritis. Henteu. Betul? Pernah gak mempertanyakan kenapa sholat 17 rakaat? Padahal itu luar biasa kalau ketemu jawabannya. Pernah gak mempertanyakan kenapa takbiratul ihram itu begitu? Padahal kalau ketemu luar biasa. Nabi Muhammad bilang as-sholatu mi'rajul mu'minin. Bahkan mi'rajnya orang beriman itu ada dalam gerakan sholat. Coba pertanyakan semuanya. Siapa yang memberikan pertanyaan pada semesta, maka semesta akan mengalirkan jawaban. Kenapa semesta tidak mengalirkan jawaban pada kalian? Karena kalian gak pernah bertanya. Jangan berharap dapat ikan kalau kalian tidak melemparkan kail yang dikasih umpan ke laut. Ketika kalian punya kail, kasih umpan, lemparkan ke laut, ada harapan dapat ikan. Bertanya itu seperti kita melemparkan kail yang dikasih umpan ke laut. Banyak bertanya. Saya bisa seperti hari ini karena saya bertanya, kenapa Al-Baqarah? Kenapa sapi betina bukan sapi jantan? Saya tanya, itu berpuluh-puluh tahun saya mendapatkan kesimpulan itu. Kenapa di Mekah? Ini ada kaitannya apa nih? Di Quran ada Al-Baqarah, sapi betina. Apa betina itu? Dan kenapa ketika di Mekah yang perempuan tidak pakai kain ihram, yang laki-laki pakai ihram? Kenapa ketika sa'i yang perempuan jalan, yang laki-laki lari? Itu ketemu tuh benang merahnya. Karena saya bertanya. Disitulah kita membacanya sedikit, tetapi menggunakan otaknya banyak. Makanya jadi tidak malas berpikir. Nah, apa berpikir kritis? Indikatornya. 1, berpikirnya jelas. 2, berpikirnya akurat. 3, berpikirnya presisi. 4, berpikirnya relevan. 5, berpikirnya mendalam. 6, berpikirnya luas.
7. Berpikirnya masuk akal. 8. Berpikirnya adil. Ini indikator berpikir kritis, belum lagi indikator berpikir kreatif. Berpikir kritis aja sudah segini. Saya tanya tadi, kalian layakkah disebut manusia abad 21? Gak jawab, apalagi kalau indikatornya ditanya lagi. Punya gak berpikir ini? Berpikir jelas, akurat, presisi, relevan, mendalam. Mikir gak? Sederhana, kalau orang berpikir. Pernah baca Quran gak? Kalau Allah mengatakan, aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Oh sudah. Oke. Allah tuh dekat kepadamu, lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Kalau begitu, rumahnya Allah jauh apa dekat? Kan kalau Allahnya dekat, rumah Allahnya harusnya dekat juga dong. Terus, kenapa kalau kita bilang rumah Allah selalu saja ke tempat yang jauh? Ka'bah yang di sana. Tidak salah itu juga. Itu pelajaran dari para nabi, para rasul. Itu simboliknya. Itu pesannya. Makanya ketika pergi ke sana, tangkap pesan-pesannya. Ketika pesannya ditangkap, praktekkan dalam kehidupan. Ketemu nanti. Ketemu syariatnya, ketemu hakikatnya. Untuk bertemu hakikat dari syariat harus ketemu tarikatnya, harus ketemu jalannya. Keren. Puncaknya adalah jadi makrifat, kenal semuanya.